Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan syekhina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul ghusli sittatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujil maniyyi wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Alhamdulillah, pada malam hari ini bisa mengkaji kembali kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kitab Safinatun Najah ini merupakan kitab fikih dasar yang menurut hemat kami sangat bagus ya, untuk dijadikan pegangan sebelum kita mempelajari kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya, kitab-kitab yang lebih besar, lebih tebal dalam berbagai fan keilmuan atau ilmu-ilmu syariah, baik ilmu akidah, ilmu akhlak, wabil khusus ilmu-ilmu fikih karya ulama-ulama klasik dan ulama kontemporer. Meskipun demikian, dalam menyelesaikan problematika hidup ini kiranya perlu juga kita mempelajari ilmu-ilmu yang bersumber dari ayat-ayat kauniyah seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu kedokteran, ilmu hitung atau digital, dan ilmu-ilmu yang lain, sehingga pemahaman fikih, pemahaman normatif kita bisa dilengkapi dengan pemahaman-pemahaman lain, sehingga pemahaman kita terhadap agama Islam bisa semakin komprehensif menyeluruh sehingga juga bisa memancarkan nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai rahmat bagi seluruh alam. Juga diharapkan sikap kita bisa moderat, tawasud, tasamuh, i'tidal dan tawazun. Baik, saya mulai. Faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Mujibatul ghusli, adapun sebab-sebab yang mewajibkan mandi besar. Sittatun ialah 6. Pembahasan yang pertama ini kita akan membahas
hal-hal yang menyebabkan kita wajib melaksanakan mandi besar. Di pembahasan yang pertama ini berkaitan dengan hukum batniyah, ya, berkaitan dengan hukum batniyah, yakni berkaitan dengan sebab, ya. Jadi sebab-sebab yang mewajibkan kita harus mandi besar itu apa saja? Dan ini masih berkaitan dengan pembahasan toharoh. Sebagaimana penjelasan kemarin, toharoh itu bersesuci dari najis dan hadas. Untuk menghilangkan hadas, maka apabila itu berkaitan dengan hadas kecil, maka kita berwudu. Jika berkaitan dengan hadas besar, itu wajib mandi besar. Klasifikasi hadas kecil dan hadas besar itu barangkali disesuaikan dengan konsekuensinya. Artinya larangan bagi yang berhadas besar itu lebih banyak ketimbang yang berhadas kecil. Yang pertama, ilajul hasyafati, ialah memasukkan hasyafah. Hasyafah itu ujung penis. Fil farji, dalam farji. Farji itu kelamin perempuan. Walaupun dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan farji itu bukan hanya kubul, tapi juga dubur. Jadi penyebab atau hal-hal yang mewajibkan mandi yang pertama itu adalah memasukkan hasyafah ke dalam farji. Farji di sini bisa berupa kubul, ya, atau jalan depan, bisa juga berupa dubur, ya, jalan belakang. Jadi ketika seseorang, ya, memasukkan ujung penisnya kepada farji, ya, maka wajib baginya untuk melaksanakan mandi besar, ya. Di farji di sini bisa apa, ya? Misalnya seseorang memasukkan penisnya ke farji perempuan atau ke duburnya perempuan atau ke duburnya laki-laki, itu juga mewajibkan mandi, ya. Atau memasukkan penisnya ke binatang, ya, itu juga wajib mandi. Atau memasukkan penisnya ke mayit, misalnya ke farjinya mayit, walaupun mayitnya tetap tidak batal wudunya, itu juga mewajibkan mandi. Demikian juga perempuan, misalnya farjinya dimasuki oleh penis, misalnya baik penisnya manusia maupun penisnya binatang, itu juga wajib, ya, melaksanakan mandi besar, atau dalam hal ini mirip-mirip bersetubuh. Memasukkan penis ini, ya, baik memakai kondom atau tidak. Dalam Syafi'iyah, betapapun memakai kondom, ya, asalkan penisnya itu dimasukkan ke farji yang betul-betul farji, maka wajib baginya mandi besar. Itu juga farjinya itu harus asli. Kalau farji itu buatan, misalnya seperti robot misalnya,
kemudian membuat berbentuk seperti farjinya perempuan, kemudian dimasukkan ke farji itu, maka tidak wajib mandi gitu. Kemudian juga harus tepat ke farjinya itu. Misalnya dimasukkan ke yang selain farji, misalnya seperti paha atau perut ya, itu maka tidak wajib mandi dalam hal ini. Itu yang pertama. Jadi memasukkan hasyafah ke dalam farji. Jadi farji itu dalam konteks fikih terkadang diartikan bukan hanya kubul, jalan depan keluarnya air itu saja, keluarnya kencing itu saja, tapi juga dimaknai dubur, yaitu jalan belakang tempat keluarnya berak. Wa khurujul maniyyi, dan keluarnya mani. Yang kedua, keluarnya mani. Jadi sebab yang mewajibkan mandi yang pertama tadi, memasukkan hasyafah ke dalam farji itu, baik keluar mani ataupun tidak, maka wajib mandi. Apakah maninya keluar atau tidak, maka tetap wajib mandi. Sedangkan yang kedua, wa khurujul maniyyi, dan keluarnya mani, baik keluarnya mani itu karena jima atau bersetubuh maupun dengan sebab-sebab yang lain ya. Maka wajib juga untuk mandi. Jadi seperti itu. Mani itu biasanya warnanya itu agak putih, agak kecoklatan itu ya. Baunya itu mirip-mirip adonan roti atau mirip-mirip bau telur ya. Dan keluarnya itu biasanya muncrat dan dibarengi dengan dengan ada rasa lezat ya. Itu ciri-ciri dari mani. Jadi ketika seseorang keluar mani, maka wajib baginya untuk melaksanakan mandi besar, baik itu dilakukan dengan cara bersetubuh ataupun dengan cara-cara yang lain seperti istimta biliyat misalnya. Terus bagaimana ketika seseorang misalnya sejak lahir penis atau farjinya itu tersumbat mulai sejak lahir, maka dalam hal ini biasanya dibuatkan saluran tertentu ya, biasanya di bawah pusarnya itu ya. Ketika seperti itu, maka wajib juga mandi ketika maninya itu keluar dari selang yang dibuat sebagai pengganti penisnya yang tersumbat itu ya. Terus bagaimana juga misalnya ada seseorang ya, penisnya tersumbat ya. Jadi penisnya itu tersumbat ya, walaupun sebelumnya tidak tersumbat ya. Karena tersumbat itu kemudian tidak bisa mengeluarkan mani dari jalan yang semestinya. Akhirnya dioperasi oleh dokter, dibuatkan jalan sementara ya dalam proses penyembuhan, misalnya selang ya. Kemudian mani itu bisa keluar dari situ. Jadi kalau mani yang keluar melalui selang itu memang betul-betul bersumber dari tulang sulbi atau tulang punggung, kalau perempuan dari tulang dada ya, taroib ya, maka wajib baginya mandi besar seperti itu. Itu hal-hal yang berkaitan dengan keluarnya mani. Kalau hanya keluar madi atau wadi itu tidak wajib mandi besar, hanya cukup disucikan atau dibasuh ya, sama seperti kencing kalau wadi atau mandi. Kalau mandi itu biasanya keluar saat syahwat ini betul-betul menggelora ya, biasanya warnanya itu putih ya, seperti itu, warnanya putih, biasanya putih encer seperti itu. Kalau
wadi itu biasanya keluar bareng dengan kencing biasanya. Saat kelelahan misalnya itu bisa juga keluar wadi ya. Tapi tidak wajib mandi besar. Yang wajib mandi besar itu hanya keluar mani ya. Kemudian wal haidu dan haid ya. Dan selesainya haid ya. Jadi ketika seorang perempuan ya, ini khusus bagi perempuan, mengalami haid, maka ketika sudah selesai masa haidnya maka wajib mandi ya. Karena ini perintah Allah ya. Jadi bagi haid ya, bagi haid wajib untuk melaksanakan mandi. Haid itu biasanya darah yang keluar ya, darah yang keluar sebab dalam keadaan sehat biasanya, keluar dalam keadaan sehat ya, bukan karena penyakit ya. Jadi keluar dalam keadaan biasa-biasa ya, di dalam keadaan normal, dan itu sudah menjadi fitrah bagi perempuan ya. Ketika haid seperti itu maka diwajibkan mandi seperti itu. Wan nifasu dan nifas. Nifas itu keluar darah setelah melahirkan, itu nifas. Mengapa nifas juga mewajibkan untuk mandi besar? Karena nifas itu sebenarnya adalah darah haid yang terkumpul ya sebelum ditiupkannya ruh ke dalam bayi. Itu darah nifas ya. Sehingga haid ini nifas ini dikiaskan ya dengan permasalahan haid ya. Karena nifas itu sebenarnya darah haid ya yang terkumpul sebelum ditiupkannya ruh, seperti itu. Dalam kitab-kitab dijelaskan seperti itu, sehingga ketika keluar darah nifas juga mewajibkan mandi. Karena kebiasaannya ya, mayoritas perempuan itu ketika sudah hamil mereka itu tidak haid lagi ya. Darah nifas ini ketika setelah melahirkan ya, selang beberapa waktu itu biasanya keluar lagi darah ya. Itu darah nifas, darah nifas. Maka wajib mandi ketika nifasnya sudah selesai. Wal wiladatu dan wiladah. Wiladah itu melahirkan. Jadi bagi perempuan yang melahirkan itu juga wajib mandi besar. Wajib mandi besar. Mengapa? Karena dengan melahirkan seorang anak itu disamakan dengan keluarnya mani yang sudah menggumpal ya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, ketika seseorang itu mengeluarkan mani ya, maka wajib mandi besar. Demikian juga ketika melahirkan. Karena orang melahirkan itu sebenarnya mani yang sudah membeku ya, kemudian berbentuk seperti bayi tersebut ya. Sehingga ketika bayi itu keluar ya, maka dengan demikian juga diwajibkan mandi, menurut Syafi'iyah seperti itu ya. Itu hal-hal yang menyebabkan mandi ya, salah satunya ya. Jadi wiladah. Terus bagaimana ketika seseorang itu melahirkan dengan cara operasi sesar misalnya, kan itu tidak keluar melalui kelaminnya, tapi langsung dari perut ya, di perut dioperasi kemudian diambil bayinya. Nah, ketika seperti itu ya, dalam kitab-kitab fikih juga tetap wajib mandi besar, betapapun melahirkan anaknya itu tidak melalui jalan yang semestinya atau melalui jalan operasi sesar, tetap wajib mandi. Itu yang keenam. Yang kelima, wal mautu dan mati. Wal mautu dan mati.
Jadi hal-hal yang menyebabkan mandi yang keenam itu adalah mati. Jadi ketika seorang muslim mati maka wajib mandi besar. Cuma kewajiban ini bukan bagi mayit, tapi bagi orang muslim yang masih hidup ya, dengan kewajiban kifai ya, dengan fardu ya, yang hukumnya adalah fardu kifayah karena memang ada perintah Nabi untuk memandikan jenazah seperti itu. Jadi 6 hal ini merupakan sebab-sebab yang mewajibkan kita harus melaksanakan mandi besar atau wajib melaksanakan mandi besar. Jadi yang pertama memasukkan hasyafah ke dalam farji, kemudian keluar mani, kemudian yang ketiga haid ya, khusus bagi perempuan, kemudian yang keempat nifas juga khusus bagi perempuan, kemudian yang kelima wiladah atau melahirkan khusus bagi perempuan, kemudian yang keenam mati baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Kalau kita amati ya, dari sebab-sebab yang mewajibkan mandi ini banyak ya, berkaitan dengan kubul dan dubur ya. Jadi belajar atau mempelajari sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu sebenarnya juga kita belajar sebab-sebab yang menjadikan kita itu berhadas besar. Ternyata hadas besar itu banyak dipengaruhi dari hal-hal yang berkaitan dengan kelamin kita, seperti itu. Ya, baik dari kubul maupun dari dubur, ya, seperti kegiatan aktivitas jima misalnya, kemudian keluar mani itu juga dari farji ya, kemudian haid, nifas, wiladah ya, begitu. Kemudian mati ya. Jadi mati ini mandi yang paling akhir. Oleh karena itu ketika kita berhadas besar, artinya sebab-sebab ini melekat dalam salah satu sebab ini melekat dalam diri kita ya, maka kita wajib mandi sebelum kita dimandikan oleh orang lain, yakni ketika mati. Jadi seperti itu. Ini yang berkaitan dengan sebab-sebabnya mandi. Kemudian faslun, adapun ini ialah suatu fasol. Furudul ghusli itnani. Furudul ghusli, adapun fardu-fardunya mandi ya, fardu-fardunya mandi ya. Itnani ialah 2. Jadi fardu-fardunya mandi besar ya. Mandi besar itu ada 2 ya. Mandi besar itu secara bahasa itu sailanul ma' ala syai'i mutlaqan. Jadi mengalirkan air kepada sesuatu secara mutlak itu mandi besar. Nah, secara istilah mandi besar itu ifadatul ma'it tahuri ya, ifadatul ma'it tahuri ya. Jadi menuangkan atau menyiramkan air ya, menyiramkan air yang suci ya, ala jami'il badani ya, ke seluruh badan kita ya, ala wajhin mahsusin ya, dengan cara-cara tertentu ya, sesuai dengan ketetapan syara. Itu mandi besar. Nah, pelaksanaannya seperti apa ya, sehingga mandi besar itu mendapat legalitas sah dari syariat ya. Jadi rukun-rukunnya atau fardu-fardunya itu ada 2. Yang pertama an-niyatu, yang pertama niat. Jadi cara mandinya itu yang pertama niat. Niat itu kan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya itu niat. Ya. Jadi niat itu bisa misalnya kalau kita hadas besar karena junub misalnya ya, setelah bersetubuh misalnya, atau memasukkan hasyafah kepada farji misalnya, niatnya misalnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari ya, atau li raf'il hadasil junubi,
fardu lillahi ta'ala gitu. Itu kalau karena junub ya. Atau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina sekalipun juga tidak apa-apa. Misalnya saya niat mandi besar ya, untuk menghilangkan hadas junub karena Allah Ta'ala, misalnya seperti itu. Atau kalau karena haid misalnya, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas haid. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas nifas ya. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan wiladah misalnya seperti itu. Itu niatnya dalam hati kita. Jadi kalau yang nawaitul ghusla li rafil hadasil yang diucapkan di mulut kita itu hukumnya sunnah, hanya untuk menguatkan niat yang ada dalam hati kita. Yang penting itu niat di dalam hati. Jadi seperti itu. Yang penting itu niat di dalam hati ya. Jadi atau menggunakan niat-niat yang lebih umum, misalnya saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas-hadas yang tidak boleh yang karena hadas itu kita tidak bisa melaksanakan hal-hal yang dilarang sebab hadas besar misalnya gitu. Atau ya secara umum niat menghilangkan hadas besar, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar itu sudah cukup seperti itu. Karena menghilangkan hadas besar itu sudah mencakup ya nifas, juga haid dan junub ya. Walaupun lebih rincinya bisa misalnya saya niat kalau untuk haid ya khusus menghilangkan hadas haid, kalau nifas ya nifas, kalau junub ya, seperti itu. Itu niatnya itu ketika air pertama kali menyentuh tubuh kita ya, ya, misalnya kita menyiram tangan terlebih dahulu ya, ketika air itu menyentuh tangan kita ya, di situ kita niat, walaupun sunnahnya itu dari atas, dari kepala ya, hanya di kepala. Jadi tidak ada anggota badan tertentu ya yang diwajibkan. Jadi boleh memilih anggota tubuh yang mana saja untuk memulai niat mandi besar. Artinya air ketika baru menetes dalam salah satu tubuh kita ya, di situ kita saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Jadi itu sudah sah. Jadi seperti itu ya. Itu masalah niat ya, seperti itu ya. Kemudian wa ta'mimul badani, dan meratakan tubuh ya, bil ma'i, dengan air ya. Artinya meratakan seluruh tubuh kita dengan air yang suci, mensucikan ya. Jadi rukun yang kedua yakni menyiramkan air ke seluruh tubuh kita, baik itu berupa kulit maupun berupa rambut atau bulu ya, atau bulu-bulu yang ada di dalam tubuh kita ini. Itu juga wajib dibasuh. Walaupun sebelum itu ya, selayaknya sebelum niat apabila dalam tubuh kita ada najis, itu lebih baik dihilangkan terlebih dahulu. Khususnya kalau najis itu najis aini, artinya najisnya itu tampak gitu. Misalnya dalam tubuh kita ada darah banyak gitu ya, atau dalam tubuh kita misalnya ada kotoran anjing misalnya. Jadi lebih baik dihilangkan dulu najis-najis yang tampak itu, kemudian disucikan dulu najis-najis yang tampak itu, kemudian baru kita niat mandi besar ya. Jadi dalam proses menyempurnakan air atau meratakan air ke seluruh tubuh ini ya, ke seluruh tubuh ya, misalnya di lipatan-lipatan telinga ini, walaupun tidak harus sampai ke dalam gini ya, kemudian di lubang-lubang hidung yang bagian luar, kemudian kotoran mata ini juga dihilangkan karena khawatir air tidak menghalangi masuknya air ke kulit ya. Kemudian rambut-rambut kita itu semuanya wajib dibasuh ya. Di bawah kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku kita ini ya, selayaknya dibersihkan terlebih dahulu. Cincin misalnya itu dilepas dulu, atau jadi
diputar-putar seperti ini agar air itu bisa masuk ke bawah cincin kita gitu ya. Jadi yang namanya membasuh itu air harus mengalir ya, nggak boleh hanya diusap saja. Kalau diusap saja itu tidak sah. Jadi air itu harus mengalir. Air harus mengalir ke seluruh tubuh kita. Nah, bagi yang sedang mandi besar itu selayaknya nanti juga duduk jongkok ya. Jadi di dubur kita itu di yang bagian agak luar itu juga diberi air ya. Kalau perempuan jongkok juga ya, di farjinya itu juga bagian luarnya itu juga dimasukkan air ya, walaupun tidak harus sampai ke dalam ya. Kalau bulu-bulu yang ada dalam hidung itu tidak wajib, cuma di luar, yang ada di luar-luarnya saja ya. Bibir ini ya selayaknya juga berkumur-kumur juga tuh untuk menghindari perbedaan pendapat itu, berkumur-kumur ya. Nah, kalau misalnya perempuan kebetulan rambutnya dianyam atau disanggul atau dianyam itu, biasanya kan ada perempuan rambutnya dianyam itu mirip-mirip janur. Kalau dianyam itu kalau memang air itu tidak bisa meresap ke dalamnya, itu wajib dibuka ya. Sanggul dan semacamnya itu wajib dibuka kalau air tidak bisa masuk ke dalam rambut-rambut tersebut ya. Karena air itu juga harus bisa masuk sampai ke kulit kita ini. Jadi seperti itu seluruh tubuh. Jadi ketika air itu sudah rata ke seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ya, maka itu dihitung satu ya, itu yang wajib. Baru kemudian proses yang kedua itu sunnah, menyiram seluruh tubuh yang berhukum sunnah, dan menyiram yang ketiga kalinya yang juga berhukum sunnah. Jadi seperti itu ya. Lebih baiknya untuk berhati-hatinya ketika sunnah-sunnah mandinya juga dilaksanakan juga seperti menggosok-gosok ya, sambil digosok-gosok agar air itu bisa sampai kepada kulit kita ya. Jadi seperti itu, karena apalagi kulitnya yang berminyak. Jadi seperti itu rukun-rukunnya mandi seperti itu. Kemudian faslun, adapun ini ialah suatu fasol ya. Syurutul wudu'i asyratun ya. Jadi pembahasan berikutnya ini kita akan membahas tentang syarat-syaratnya wudu ya. Sebenarnya dalam pembahasan ini bukan hanya syarat-syaratnya wudu saja, tapi juga syarat-syaratnya mandi besar ya. Yang dimaksud syarat-syarat wudu atau syarat-syarat mandi besar ini artinya 10 hal ini adalah hal-hal yang wajib kita laksanakan sebelum melaksanakan rukun-rukun mandi besar ya. Dan syarat-syarat ini harus tetap ada sampai selesai mandi besar. Itu perbedaan syarat dengan rukun. Jadi kalau syarat itu dalam konteks ini ya, bisa dimaknai ya sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan di luar pekerjaannya dan harus berlangsung saat melaksanakan proses pekerjaan tersebut ya. Kalau rukun itu wajib dilaksanakan tapi dalam proses melaksanakan pekerjaan tersebut atau ibadah tersebut ya, dan menjadi bagian dari pekerjaan tersebut, itu rukun ya. Jadi dengan memperhatikan syarat-syarat ini kita mengharapkan bisa mendapatkan legalitas keabsahan dari wudhu dan mandi kita ya. Dan mandi kita nantinya atau wudhu kita bisa terlaksana dengan sempurna ya. Sehingga syarat-syarat itu perlu dilaksanakan kesemuanya. Jadi kalau syarat itu tidak bisa hanya misalnya ada 10 syarat kemudian hanya dipilih satu saja kemudian yang 9 ditinggalkan, itu tidak bisa. Kalau syarat itu harus dipenuhi semua. Beda dengan sebab, sebagaimana penjelasan tadi terkait hal-hal yang menyebabkan mandi besar. Jadi itu tidak harus dari 6 hal itu tidak harus ada semua dalam
diri kita. Cukup satu saja itu sudah wajib kita mandi besar. Itu bedanya syarat dengan sebab ya. Misalnya kita keluar mani, maka wajib mandi besar. Betapapun dengan tanpa jima misalnya, maka wajib mandi besar ya. Seperti itu. Jadi memperhatikan syarat-syarat sebelum ibadah itu memang penting ya. Sebagaimana saya dulu pernah mendengar ya almarhum guru saya ya, dalam ibadah itu perhatikan dua hal ya. Yang pertama itu bagaimana amal ibadah kita itu sah menurut syariat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Ini berkaitan dengan ilmu qalbiyah atau ilmu tasawuf nantinya ya. Jadi dalam setiap kita akan melaksanakan ibadah, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana ibadah yang akan kita laksanakan itu bisa sah ya, bisa legal menurut syariat. Dan yang kedua, bagaimana amal ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu sebuah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syurutul wudu'i, adapun syarat-syaratnya wudu, asyrotun ialah 10. Jadi syarat-syarat wudu ada 10. Al-Islamu, yang pertama Islam, ialah Islam. Jadi syarat yang pertama itu Islam. Jadi harus beragama Islam. Harus beragama Islam. Jadi bagi orang non muslim tidak sah wudunya. Karena bukan termasuk min ahlil ibadah, bukan termasuk ahli ibadah. Jadi seperti itu. Petamyizu dan tamyiz. Petamyizu dan tamyiz. Jadi syarat yang kedua yaitu tamyiz. Jadi tamyiz. Jadi tamyiz itu ada yang mendefinisikan tamyiz itu apabila ya seseorang anak sudah bisa makan sendiri ya, kemudian mandi sendiri, kemudian minum sendiri ya, sudah sedikit banyak bisa membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan, mana yang benar, mana yang salah. Itu sudah tamyiz. Biasanya anak-anak umur 6 tahun itu sudah tamyiz biasanya. Walaupun antara anak yang satu dengan anak yang lain itu tingkat ketamyizannya itu berbeda-beda ya, seperti itu, sesuai dengan perkembangan psikologinya masing-masing ya. Terkadang ada yang lambat, terkadang ada yang cepat, seperti itu. Jadi syarat wudhu atau syarat mandi besar itu selain Islam juga yang kedua adalah tamyiz, seperti itu. Jadi tamyiz. Jadi betapapun masih belum balik ya, asalkan sudah tamyiz, maka wudhunya atau mandi besarnya itu sah, seperti itu. Wanaqo'u, dan bersih ya, anil haidi, dari haid ya. Ya. Yang ketiga, bersih dari haid, artinya tidak dalam keadaan haid bagi perempuan ya. Sehingga bagi perempuan yang haid tidak sah wudhu sekaligus mandi besarnya. Wan nifasi, dan nifas ya. Jadi syarat wudhu atau syarat mandi besar ya, yang ketiga yakni bersih dari haid dan nifas. Wa amma, dan dari sesuatu. Amma ini ta'alluqnya kepada nako ya. Dan bersih amma dari sesuatu ya. Yamna'u, yang mencegah ya, apa ma, wusulal ma'i, kepada sampainya air, ilal basaroti, pada kulit. Syarat selanjutnya yaitu bersih ya. Jadi anggota tubuh kita, kalau semisal kita akan mandi besar, atau anggota wudhu kita ya,
itu harus bersih dari hal-hal yang bisa mencegah sampainya air ke dalam anggota wudhu atau anggota tubuh kita saat kita akan mandi. Seperti itu. Misalnya seperti zatnya lilin misalnya. Zatnya lilin. Kemudian seperti cat misalnya, cat ya. Cat ya, zatnya cat itu juga. Kemudian apa lagi itu? Cat kuku. Cat kuku itu juga bisa menghambat masuknya air ke dalam kulit. Seperti itu. Bisa menghambat masuknya air ke dalam kulit itu. Cat kuku itu ya. Jadi oleh karena itu sebelum melaksanakan wudhu atau melaksanakan mandi besar, diteliti dulu di anggota tubuh kita atau anggota wudhu kita apakah ada hal-hal yang menghambat sampainya air ke kulit kita. Jadi seperti itu ya. Ini fleksibel ya, tergantung masalah benda yang bisa mencegah sampainya air ke tubuh kita ini fleksibel ya, tergantung benda apa ya, kita bisa meneliti sendiri ya, karena benda-benda yang ada sekarang itu kan bervariasi ya. Jadi kita bisa memilah-milah mana yang bisa milah-milah sendiri ya, mana yang bisa mencegah sampainya air, mana yang air bisa masuk. Jadi seperti itu. Wa alla yakuna, dan harus tidak ada ya, ala utbin, atas anggota wudhu atau anggota mandi kita, ma apa sesuatu, yugayiru yang bisa merubah apa ma al-ma'a kepada air ya. Syarat selanjutnya yakni dalam salah satu anggota tubuh kita yang ketika kita akan melaksanakan mandi atau anggota wudhu kita, harus tidak ada hal-hal yang bisa bisa mengubah sifat kesucian air ya. Kita tahu air yang digunakan untuk bersuci itu kan sifatnya harus suci mensucikan ya, gitu. Harus suci mensucikan ya. Jadi bagaimana dalam anggota wudhu kita atau anggota tubuh kita ya ketika akan melaksanakan mandi, itu tidak ada hal-hal yang bisa merubah kemutlakan atau kesucian air yang akan kita gunakan untuk bersesuci ya. Misalnya di tangan kita berlumuran tinta yang sangat banyak gitu. Kemudian ketika dibasuh kan otomatis air itu biasanya warnanya hitam gitu. Atau di tangan kita ada adonan roti ya, adonan roti yang banyak itu, misalnya adonan roti kan banyak itu biasanya, dan roti nah, kemudian kita siram otomatis kan air itu berubah jadi putih kan gitu. Jadi bagaimana di salah satu anggota tubuh kita itu tidak ada hal-hal atau benda-benda yang bisa menyebabkan atau merusak kesucian air ya. Atau lagi misalnya oli, di tangan kita banyak olinya misalnya, tebal olinya. Kemudian ketika disiram otomatis kan olinya itu kan airnya menjadi hitam karena itu warnanya berubah. Nah, itu yang dimaksud syarat yang ke yang kelima itu. Kemudian wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatihi dengan hukum wajibnya wudhu atau mandi ya. Jadi syarat yang keenam yaitu seseorang yang akan melaksanakan wudhu atau melaksanakan mandi besar itu harus mengetahui bahwasanya hukum mandi dan hukum mandi besar atau hukum berwudhu itu adalah wajib, bukan sunnah atau yang lain. Kecuali tajdidul wudhu ya. Jadi harus tahu bahwasanya hukum wudhu itu dan hukum mandi besar itu adalah wajib ya. Karena kenapa kemudian pengetahuan seperti ini menjadi syarat ya, sahnya wudhu atau mandi besar kita? Karena bagi orang yang bodoh misalnya tidak mengetahui akan wajibnya wudhu ya,
khususnya ketika akan melaksanakan sholat dan wajibnya mandi besar ya, maka mereka kan tidak akan tergugah untuk mandi ataupun wudhu, jadi seperti itu. Sehingga mandinya terkadang hanya mandi sebagaimana mandi-mandi biasa, yang di mandi-mandi sebagaimana kebiasaan manusia secara umum ya. Jadi mandi itu ada yang mandi secara adat ya, sebagai kebiasaan kita mandi. Ada mandi yang sifatnya wajib ya, yang sifatnya wajib. Kalau wudhu ya, wudhu itu ada yang wajib, ada yang, kalau tajidul wudhu itu sunnah. Kalau wudhu itu ya wajib, khususnya ketika akan melaksanakan sholat. Jadi harus tahu dulu pengetahuan ini ya. Wala yang takidah, dan harus tidak meyakini siapa mutawaddi ya, fardhon kepada rukun ya, min furudhi dari rukun-rukunnya wudhu, sunnatan kepada sunnah. Kemudian syarat yang ketujuh itu bagaimana ya, jadi bagaimana seseorang yang akan melaksanakan wudhu atau melaksanakan mandi besar ya, tidak menganggap sesuatu yang sebetulnya adalah rukun-rukun wudhu sebagai sesuatu yang sunnah ya. Misalnya menganggap membasuh tangan ini sunnah hukumnya, itu kan tidak sah nanti wudhunya seperti itu. Atau menganggap membasuh wajah itu hukumnya sunnah, itu tidak sah jika seperti itu. Kalau membasuh telinga dalam Syafi'iyah itu sunnah, kalau membasuh telinga itu sunnah, membasuh telinga itu seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi yang jadi ini berkaitan dengan orang yang akan berwudu harus bisa membedakan ya, antara mana yang sifatnya rukun atau yang sifatnya wajib, mana yang sifatnya sunnah, itu harus dibedakan ya. Atau minimal tidak menganggap yang wajib itu sebagai sunnah. Kalau menganggap yang sunnah kemudian dianggap wajib, itu masih ditolerir. Misalnya menganggap membasuh telinga itu suatu yang wajib misalnya, padahal sunnah ya, itu masih tidak membatalkan kalau seperti itu. Wal ma'u, dan syarat yang ke 8, wal ma'u, dan air atau huru yang suci ya. Jadi syarat-syarat wudhu, syarat mandi besar harus menggunakan air yang suci ya. Dalam hal ini air yang suci mensucikan ya. Dalam Syafi'iyah itu klasifikasi air itu bisa dibagi air suci mensucikan dan air yang suci mensucikan tapi makruh ya, itu air musammas. Kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan, seperti air yang berubah salah satu sifatnya sebab benda suci, dan air mustakmal yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Kemudian air yang najis ya. Dalam yang bisa digunakan untuk berwudu ya, itu adalah air yang suci mensucikan ya, air mutlak ya. Jadi air mutlak, air suci mensucikan yang masih tidak berubah salah satu sifatnya karena benda-benda yang suci misalnya. Jadi air mutlak itu ya air yang turun dari langit ya, seperti air hujan, air embun ya, atau air yang bersumber dari bumi seperti air laut, air sumur ya, air sungai, air embun ya, dan sebagainya. Kalau air kopi itu tidak bisa karena sudah tercampur dengan air yang sudah tercampur dengan benda suci, yakni kopi itu kemudian menjadi hitam, itu tidak bisa digunakan untuk berwudu atau mandi besar. Kemudian syarat yang ke-9 dan ke-10, wadukhulul waqti ya, dan masuknya waktu, wal muwalatu, dan berkesinambungan, lidaimil hadasi, bagi orang yang terus-menerus berhadas ya. Jadi syarat yang ke-9 dan ke-10 ini hanya khusus bagi orang yang selalu berhadas, artinya misalnya beser atau terus keluar kencing terus misalnya, seperti itu ya. Nah, bagi orang yang semacam itu, yang terus kencing terus atau daimil hadas ya, itu
wudhunya atau mandi besarnya itu, misalnya wudhunya itu harus ketika sudah masuk waktu sholat. Misalnya mau sholat duhur, karena daimil hadas kan terus keluar hadas terus ya. Sedangkan sholat itu hukumnya wajib ya, sholat 5 waktu. Nah, bagi yang kasus seperti ini, maka wudhunya itu harus apa istilahnya ya, harus sudah masuk waktu sholat. Misalnya waktu duhur, sudah masuk waktu duhur, baru kemudian wudhu, kemudian sholat ya. Jadi wudhu, nawaitul wudhu'a nawaitul wudhu'a istibahati sholat gitu, karena najisnya tetap keluar itu, tapi sehingga wudhunya pun juga harus ketika sudah masuk waktu sholat ya, seperti itu. Kalau mau sholat duhur kemudian wudhunya sebelum masuk waktu duhur, maka tidak sah bagi daimil hadas. Kalau bagi selain daimil hadas tetap sah kapanpun. Kemudian mualah ya. Jadi bagi daimil hadas itu wudhunya itu harus mualah. Mualah itu apa ya? Mualah itu artinya membasuh anggota satu ya, sebelum anggota sebelumnya itu kering. Jadi misalnya akan membasuh tangan ya, sebelum wajah itu kering ya, itu namanya mualah. Jadi kalau kita membasuh tangan kita saat wudhu, tapi air yang basuhan yang ada di wajah kita ini sudah kering, itu namanya tidak mualah gitu. Nah, khusus bagi daimil hadas, mualah itu hukumnya wajib ya. Tapi bagi seseorang yang tidak daimil hadas ya, orang yang tidak sakit daimil hadas, maka mualah itu tidak wajib, hukumnya hanya sunnah saja. Misalnya kita berwudu ya, misalnya membasuh wajahnya di rumah A, membasuh tangannya di rumah B, mengusap kepalanya di rumah C misalnya, membasuh kakinya di rumah D misalnya. Seperti itu tidak apa-apa meskipun sudah kering. Dalam syafi'iyah tidak apa-apa mualah, itu tidak wajib. Asalkan dalam proses perjalanan dari rumah A, B, C dan seterusnya itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang menjadi syarat toharo atau syarat toharo dari hadas, yakni wudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Syarat-syaratnya diantaranya ada 10. Jadi seperti itu. Ini berkaitan dengan ada kalanya berkaitan dengan pengetahuan, ada kalanya berkaitan dengan status orang yang akan melaksanakan wudu. Juga ada kalanya syarat ini berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan rukun-rukun wudu itu betul-betul sempurna, betul-betul tidak ada yang menghambat sampainya air ke dalam anggota wudu atau tubuh kita ketika saat akan melakukan mandi besar. Selanjutnya faslun, adapun ini ialah suatu fasol ya. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'ah ya. Nah, pembahasan selanjutnya akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu ya. Mempelajari hal-hal yang membatalkan wudu atau sebab-sebab yang membatalkan wudu ini berarti kita juga mempelajari sebab-sebab yang menyebabkan hadas kecil ya. Kalau pembahasan yang pertama tadi mujibatul ghusli tadi kita mempelajari sebab-sebab yang menyebabkan hadas besar. Saat ini mempelajari sebab-sebab yang menyebabkan kita berhadas kecil. Ada berapa? Nawaqidul wudu'i, adapun hal-hal yang membatalkan wudu arba'atu asya'ah ialah 4 beberapa macam. Al-awwalu, adapun yang pertama, al-khariju ialah keluarnya sesuatu min ahadis sabilaini, min dari ahadis sabilaini salah satu 2 jalan. Min kubulin, dari kubul, artinya jalan depan, jalannya kencing ya. Au duburin, atau
dubur ya. Dubur itu jalan belakang, jalannya berak ya. Rihun ya. Rihun ini jadi badal ba'du min kul ya, dari al-kharij. Rupanya seperti angin ya, au ghairuhu atau selainnya angin ya. Illal maniyah, kecuali mani ya. Jadi hal-hal yang menyebabkan hadas kecil ya, atau membatalkan wudu ya, yang pertama itu keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, baik apakah itu kubul atau dubur ya. Keluar apa saja itu, baik benda najis maupun benda suci ya. Kalau yang benda najis misalnya seperti kencing, berak ya. Kemudian kalau yang suci seperti ulat misalnya, atau batu misalnya, atau kelereng misalnya, andaikan ada, itu juga membatalkan wudu ya. Jadi keluar apa saja ya dari kubul atau dubur manusia ya, maka menyebabkan batal wudunya, kecuali mani ya. Kalau keluar mani tidak batal wudunya, tapi wajib mandi besar. Jadi keluar apapun ya dari kubul atau dubur kita ya, maka wajib maka batal wudu kita ya. Baik itu yang keluar itu sudah biasa ya, hal-hal yang sudah biasa seperti kencing atau berak, atau yang tidak biasa seperti darah keluar dari dubur misalnya, itu kan nggak biasa, sama, jadi tetap batal ya. Lalu bagaimana ketika misalnya seseorang dioperasi misalnya ya, di perutnya diberi selang gitu, kemudian kubul dan duburnya ya, kelamin depan dan dubur belakangnya itu masih berfungsi ya, tapi dari selangnya itu kok keluar kencing gitu, maka ketika seperti itu tidak batal wudunya ya, karena alat kelaminnya itu masih berfungsi. Jadi kalau alat kelaminnya masih berfungsi, kemudian ada orang dioperasi di perutnya pakai selang misalnya, kemudian kok tiba-tiba keluar kencing ya, atau keluar berak lah dari selangnya itu, maka tetap tidak batal wudunya. Kecuali kalau misalnya ada seseorang sejak bayi sudah tidak ada kelaminnya ya, tidak ada kubul dan duburnya. Bagaimana ketika seperti itu? Ketika ada seseorang ya, mulai dari sejak kelahirannya sudah tidak memiliki kubul dan dubur ya, maka kemudian di perutnya itu oleh dokter misalnya dioperasi, dibuatkan jalan untuk kencing dan untuk berak misalnya seperti itu. Nah, karena memang dianya itu tidak punya kubul dan dubur mulai dari sejak lahir. Nah, ketika seperti itu maka ketika keluar kencing atau berak dari jalan buatan itu, maka wajib berwudu dan batal wudunya gitu ya. Wajib berwudu ketika akan sholat misalnya, atau memegang Al-Quran dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi kalau memang seseorang itu memang tidak memiliki kubul dan dubur sejak kelahirannya, kemudian dibuatkan jalan buatan melalui selang misalnya, kemudian keluar kencing dari selangnya, keluar berak dari selang itu, maka batal wudunya gitu. Tapi kalau misalnya kebuntuan ya, kelaminnya itu buntu, bukan sejak lahir, misalnya sudah berumur 10 tahun kok buntu ya, jadi kelamin depannya itu buntu misalnya. Kemudian untuk kencingnya itu
diberi melalui selang misalnya, dibuatkan selang seperti itu, dioperasi melalui selang. Karena buntunya itu bukan dari sejak kelahirannya, dilihat dulu. Kalau memang lubangnya itu dilubangi di bawah pusar, maka batal wudunya. Tapi kalau dilubangi di atas pusar, maka tidak batal. Jadi seperti itu. Misalnya lubangnya lewat punggung misalnya, itu tidak batal. Tapi kalau lewat di bawah pusar, maka batal gitu. Kecuali mani. Kalau mani tidak batal, kalau mani itu seperti itu. Kemudian atani, adapun yang kedua, zawalul akli, ialah hilangnya akal ya, binaumin, sebab tidur, au ghairihi, atau selainnya tidur ya. Illa, kecuali nauma qa'idin, tidurnya seseorang dengan duduk ya, mumakkinin, yang menetapkan ya, siapa qa'id, maq'adahu, kepada tempat duduknya ya, kepada pantatnya qa'id ya, minal ardi, dari bumi. Jadi yang kedua ini ya, hal-hal yang menyebabkan hadas kecil atau yang membatalkan wudu ya, itu adalah hilangnya akal ya. Jadi hilangnya akal sebab tidur atau lainnya tidur ya. Ya. Kenapa ya? Jadi ada sebuah hadis ya, kamakol ya, al ainu wika usahi ya, faman nama falyatawaddo ya. Jadi mata itu talinya dubur ya. Barang siapa yang tidur, maka hendaklah berwudu lah. Kemudian ulama ini berselisih pendapat ya, tidur yang seperti apa ya. Menurut ulama, tidur yang bisa membatalkan wudu itu adalah tidur selain dengan cara duduk ya, duduk yang menetapkan pantatnya. Jadi duduk seperti ini. Jadi kalau tidurnya dalam keadaan duduk seperti ini, maka tidak batal, dengan catatan tidak keluar angin atau tidak keluar kentut ya, tidak keluar kentut seperti itu, tidak keluar. Jadi yang menjadi sebab ya kemudian tidur ini bisa membatalkan wudu karena dikhawatirkan keluar kentut, salah satunya dikhawatirkan keluar angin ya. Karena ketika seseorang itu tertidur ya, jadi dubur kita itu tidak ada remnya lagi gitu ya, jadi loss gitu, jadi tidak ada remnya lagi seperti itu, sehingga dengan demikian dikhawatirkan keluar kentut ya. Kalau duduk kemudian pantatnya itu ditempelkan ke lantai ya, itu kemungkinan besar ya kentut itu tidak akan keluar ya. Tapi kalau keluar ya batal kalau keluar, betapapun tidurnya dalam keadaan duduk ya. Jadi tidur itu bisa membatalkan wudu. Apalagi tidurnya dalam keadaan miring misalnya, dalam keadaan terlentang, tengkurap, itu batal wudunya ya, seperti itu ya. Karena wudu ini karena tidur itu kesadaran kita, ketika tidur itu kesadaran kita itu hilang, sehingga kita tidak sadar apakah ketika sedang tidur itu melakukan hal-hal yang membatalkan wudu atau tidak. Jadi akal kita itu tidak ya, kalau sedang tidur kan kesadaran kita itu kan hilang, kesadaran kita itu ya, ditandai dengan saraf-saraf mata kita itu sudah kendor gitu biasanya ya. Kemudian dalam perut kita itu mengeluarkan uap biasanya, uap yang berbau tidak sedap ya, uap-uap yang berbau tidak sedap itu keluar dari perut kita, sehingga ketika orang tidur itu kadang kan hawanya itu kan tidak sedap ya, hawanya tidak sedap, yang hawa
yang keluar dari mulutnya tidak sedap, karena memang itu naik dari rongga perutnya, jadi seperti itu, dari rongga perutnya itu. Jadi tidur ini bisa membatalkan wudu ya. Walaupun sebaiknya ya setelah tidur itu ya wudu saja, jadi seperti itu, untuk keluar dari khilaf, jadi seperti itu, jadi keluar dari khilaf seperti itu. Kecuali tidurnya tadi, saya ulangi lagi, dengan cara duduk. Kemudian hilang akal ini juga bukan hanya karena tidur ya. Walaupun tidur itu sebenarnya tidak hilang akal kita, cuma kesadaran kita berkurang saja ya. Nah, kalau akal kita benar-benar hilang ya, misalnya karena gila, kemudian karena penyakit ayan misalnya, kemudian karena mabuk ya, mabuk dengan minuman-minuman keras, itu maka batal juga wudu kita. Kalau tidur saja ya, jadi kalau tidur saja yang tidak sepenuhnya kesadaran kita hilang ya, itu sudah bisa membatalkan wudu ya, khususnya tidur yang tidak dalam keadaan duduk dan menetapkan pantatnya. Mafhum muwafaqahnya apalagi kalau akal kita benar-benar hilang karena gila misalnya, kan betul-betul hilang. Gila itu bisa membatalkan wudu karena akalnya itu hilang itu ya, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya, mana makanan yang suci, mana makanan yang najis misalnya, yang terkena najis misalnya. Orang gila kan tidak bisa membedakan itu ya. Kemudian misalnya karena mabuk ya, mabuk misalnya minum minuman keras, minum arak gitu, mabuk ya. Dalam ini bukan mabuk ketika naik kendaraan itu ya. Kalau naik kendaraan kemudian itu bukan mabuk muntah sebenarnya itu. Muntah itu tidak membatalkan wudu. Jadi maksud mabuk di sini adalah mabuk dengan cara meminum minum-minuman yang memabukkan atau benda-benda yang memabukkan, kemudian mabuk, hilang akalnya, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar ya. Atau ayan ya, jadi ayan itu terputus-putus biasanya. Jadi misalnya satu hari normal ya, kemudian hari berikutnya tidak normal ya. Jadi penyakit ayan itu juga bisa membatalkan wudu, karena itu bagian dari hilangnya akal, seperti itu. Kemudian atal itu adapun yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin ya. Bertemunya basyaratai, dua kulit, rajulin laki-laki, wa imra'atin dan perempuan. Kabiro ini yang sama-sama dewasa, ajnabiyah ini yang bukan muhrim ya, min ghairi hailin dengan tanpa aling-aling, jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang menyebabkan hadas kecil atau yang menyebabkan batalnya wudu yang ketiga itu dalam Syafi'iyah ketika bertemunya dua kulit ya, laki-laki dan perempuan, kulit ya. Jadi bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, jadi menyentuh, saling bersentuhan gitu, menyentuh kulit laki-laki dan perempuan ya. Jadi kulit, kalau gigi, menyentuh gigi misalnya, menyentuh lawan jenis misalnya, menyentuh giginya atau rambutnya atau kukunya, itu tidak batal karena itu bukan kulit ya. Yang menyebabkan batal itu kalau menyentuh kulit sama kulit ya. Kalau gigi, kuku dan rambut itu tidak batal. Misalnya kita menyentuh rambut istri kita misalnya, itu tidak batal ya, seperti itu, karena rambut. Kecuali menyentuh pipinya, kalau menyentuh pipinya itu batal. Kemudian kabiro ini yang sama-sama dewasa, artinya antara laki-laki dan perempuan itu yang saling bersentuhan itu sama-sama dewasa, haddus syahwah ya, sama-sama dewasa sudah ya. Tidak harus balik di sini, tidak harus balik. Misalnya ya ini tergantung uruf, tergantung adat istiadat yang berlaku. Biasanya di desa A misalnya, anak perempuan yang sudah layak untuk disyahwati itu umur berapa misalnya gitu, itu relatif memang. Jadi kalau kita menyentuh misalnya saya laki-laki menyentuh bayi perempuan, bayi kan masih belum layak untuk disyahwati kan, itu tidak batal untuk saya. Kenapa? Karena
Ketika saya syahwat ke bayi berarti kan saya tidak normal, ya, seperti itu. Jadi lawan jenisnya itu ya, baik yang menyentuh ataupun yang disentuh itu harus sama-sama dewasa, artinya layak untuk disyahwati ya. Tidak harus balik ya. Misalnya anak umur 6 tahun sudah layak untuk disyahwati ya, kita sentuh, maka batal wudhu kita ya. Batal wudhu kita. Atau baru umur 8 tahun baru layak disyahwati misalnya ya, bisa menimbulkan syahwat misalnya, bisa layak untuk disyahwati, maka batal wudhu kita. Kemudian ajnabi ini yang bukan muhrim ya. Jadi yang bukan muhrim ya, kalau muhrim yang bukan mahram, kalau muhrim tidak batal. Muhrim ini bisa muhrim nasab ya. Muhrim nasab itu seperti ibu kita misalnya, nenek kita, bibi kandung, itu mahram nasab. Ada mahram musaharah. Mahram musaharah itu mertua. Jadi mertua itu tidak batal karena itu mahram. Mertua perempuan misalnya, atau kalau perempuan mertua laki-laki, itu tidak batal, itu mahram musaharah. Betapapun kita sudah bercerai dengan istrinya misalnya gitu, itu tetap tidak batal karena itu mahram mu'abbad ya, mahram takbid ya, mahram yang selama-lamanya. Ada mahram rodok ya, mahram susuan. Mahram susuan itu ketika misalnya kita punya saudara susuan ya, punya ibu susuan misalnya, kita ketika masih belum umur 2 tahun misalnya, menyusu minimal 5 kali lah misalnya, minimal 5 kali kepada seorang perempuan ya, dengan kenyang ya, menyusu ya, melalui teteknya itu. Nah, ketika seperti itu maka kita menjadi mahram rodok seperti itu, sehingga dengan ibunya, dengan saudara sesusuannya itu kita mahram. Kalau menyentuh mahram rodok maka tidak batal. Ada juga mahram ghairu mu'abbad, mahram yang tidak selama-lamanya seperti saudaranya istri kita misalnya, saudara perempuannya istri kita atau bibinya istri kita misalnya, itu mahram tapi bukan mu'abbad. Jadi betapapun mahram saudara, artinya tidak boleh mencampur ya, tidak boleh mencampur antara istri dengan istri kita dengan bibinya istri kita, atau istri kita dengan adiknya istri kita misalnya, adik perempuannya istri kita misalnya, itu tetap batal ya, karena itu mahramnya hanya tidak boleh menikahinya saja, tapi dalam masalah wudhu tetap batal seperti itu. Kemudian syarat yang keempat, min ghairi hailin, artinya dengan tanpa aling-aling ya. Kalau menyentuhnya pakai baju misalnya, pakai sabut kaos tangan misalnya, itu tidak apa-apa. Kalau menyentuhnya pakai kaos tangan tidak apa-apa menyentuhnya, atau pakai aling-aling lah, yang penting tidak menyentuh langsung, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu yang ketiga ini menyentuh kulit lawan jenis ya, menyentuh yang sudah dewasa, kemudian bukan muhrim, dan tanpa aling-aling ya. Kalau muhrim ya, kenapa tidak batal? Karena laisa bimadinati syahwat. Karena muhrim itu kenapa tidak batal ya? Betapapun syahwat, misalnya kita menyentuh adik kandung kita dengan syahwat misalnya, itu tidak batal kalau dalam Syafi'iyah. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya muhrim itu adalah seseorang yang tidak layak untuk disyahwati, sehingga ketika ada seseorang syahwat kepada muhrimnya, itu berarti ada gangguan psikologi dalam dirinya. Jadi seperti itu. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, masuk kubulil adamiyi, menyentuh kubulnya anak Adam, menyentuh jalan depannya adamiyi, anak Adam. Atau halakoti bundaran duburnya anak Adam. Bibat mirrohati, dengan bagian dalamnya telapak tangan, au butuni, atau bagian dalamnya al asobi'i, jari-jari. Jadi yang keempat, hal-hal yang menyebabkan hadas kecil atau hal-hal yang membatalkan wudhu ya, itu menyentuh kubulnya anak Adam atau duburnya dengan telapak tangan kita, telapak tangan bagian dalam ini ya, atau bagian dalamnya ujung-ujung jari kita ya. Yang membatalkan tuh ini,
Jadi misalnya telapak tangan kita itu dalam Syafi'iyah ya. Jadi yang bagian telapak tangan bagian dalam. Kalau ini bagian luar ini tidak batal kalau ini. Menyentuh dengan ini tidak batal. Jadi yang membatalkan itu telapak tangan ini. Jadi ketika didempetkan ini agak ditekan sedikit ya. Nah, yang tidak kelihatan inilah yang bisa membatalkan ya. Kalau ujung-ujung kuku ini tidak batal menyentuh dengan ujung-ujung kuku ini ya. Kalau jempolan juga seperti ini jempolan ini. Yang tidak kelihatan ini ya, yang tidak kelihatan ini yang membatalkan. Jadi kalau kita menyentuh ya kubul atau dubur kita atau miliknya orang lain ya dengan telapak tangan bagian dalam kita ini, telapak tangan atau dengan bagian dalamnya ujung-ujung jari kita ini, maka batal wudhu kita. Jadi seperti itu. Jadi kubulnya anak Adam ya. Jadi kubulnya anak Adam ya. Kalau kubulnya hewan atau duburnya hewan, misalnya kita menyentuh kubulnya sapi atau duburnya sapi, tidak batal ya, karena itu bukan manusia ya. Tapi kalau kubulnya manusia ya atau duburnya manusia ya, baik itu kubulnya anak kecil ya atau anak kecil atau kubulnya mayit misalnya, batal kita, orang yang sudah mati misalnya gitu ya. Jadi yang dimaksud kubul ini ya kubulnya anak Adam ya, dan duburnya anak Adam. Kalau dubur ya, kalau kubul itu batasannya ya, batasannya kubulnya laki-laki itu yang panjang itu saja, yang panjang itu saja ya, penisnya saja. Kalau baydoknya itu tidak membatalkan. Jadi yang kalau atau apa ya bahasanya ya, ini bukan porno, karena dalam fikih itu memang ada harus, terkadang tidak bisa dimengerti kalau tidak dengan bahasa jelas ya, apa istilahnya itu telur ya. Kalau telurnya itu tidak telurnya itu tidak batal, kalau menyentuh telur itu tidak batal. Tapi kalau yang panjang itu yang batal, menyentuh yang panjang itu dengan dengan telapak tangan kita bagian dalam. Kalau menyentuh dengan kaki tidak batal, kalau menyentuh dengan kaki atau menyentuh dengan bagian luarnya ini tidak batal, seperti itu. Kalau perempuan itu di pinggir agak ke dalam, di di bibirnya itu ya, di pinggir bagian dalam itu. Jadi kalau cuma di luarnya saja itu tidak batal, kalau menyentuh di luarnya saja itu tidak batal. Tapi kalau sudah masuk ke dalam bibirnya itu baru batal, atau bidirnya itu juga dalam Syafi'iyah juga batal ya. Kalau dubur itu yang bundar, tempat jalan keluar laki-laki, tempat jalan keluarnya berak itu, yang bundar itu saja, yang kalau seperti atau balon pelembungan balon itu ya, misalnya di tali, di istilahnya itu, ketika sudah ditiup biasanya kan diikat itu, karena ada gergetnya itu biasanya. Nah, gergetnya itu saja yang membatalkan. Jadi kalau pantatnya itu tidak batal. Jadi yang membatalkan itu hanya gergetnya itu saja, halakohnya aja, bundarannya itu saja yang membatalkan. Kalau yang bukan bundarannya itu tidak batal kalau sudah bundarannya itu. Itu pun kalau menyentuhnya dengan telapak tangan ya, dengan telapak tangan bagian dalam dan bagian dalam ujung-ujung jari, bagian dalamnya ya. Kalau pakai kuku tidak batal. Kalau menyentuhnya pakai kukunya panjang misalnya, tidak batal. Atau ujung-ujung jari kita yang bukan bagian dalam itu tidak batal. Nah, bagaimana kalau menyentuh dubur atau kubulnya jin misalnya? Dari pembahasan ini, misalnya ada orang yang punya indera keenam, misalnya bisa melihat jin, menyentuh kubulnya atau duburnya jin, misalnya jinnya baik jinnya berubah jadi manusia, misalnya menjelma sebagai manusia atau menjelma sebagai binatang misalnya. Kalau sudah tahu pasti laki-laki dan perempuannya, kemudian kita menyentuh kubul atau duburnya, itu juga batal kalau jin. Tapi kalau binatang tidak batal. Jadi seperti itu. Ini hal-hal yang istilahnya ya, membatalkan
wudu. Jadi seperti itu. Jadi menyentuh kubul anak Adam atau duburnya atau bundaran duburnya dengan bagian dalamnya telapak tangan atau bagian dalamnya ujung-ujung jari kita. Itu hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, baik, kami simpulkan ya. Jadi hal-hal yang menyebabkan mandi besar atau hal-hal yang menyebabkan berhadas besar itu ada 6. Yang pertama memasukkan hasafah atau potongannya hasafah, kalau misalnya hasafahnya terpotong ya, ke dalam farji ya. Farji baik kubul atau dubur ya, baik farjinya manusia atau binatang ya. Kemudian wa khurujul mani dan keluar mani, kemudian haid, kemudian nifas, kemudian wiladah dan mati. Kemudian fardu-fardunya mandi ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua menyempurnakan atau meratakan air ke seluruh tubuh kita, air yang suci. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya syarat-syarat wudu ada 10. Yang pertama Islam, kemudian tamyiz, bersih dari haid dan nifas, bersih dari hal-hal yang bisa mencegah masuknya sampainya air ke dalam kulit kita. Kemudian dalam anggota wudu kita tidak ada hal-hal yang membuat air itu berubah sifat kesuciannya. Kemudian mengetahui kefarduan wudu, kemudian tidak meyakini yang fardu sebagai sesuatu yang sunnah atau tidak meyakini sesuatu yang rukun sebagai sesuatu yang sunnah, kemudian menggunakan air yang suci, kemudian masuk waktu dan berkesinambungan bagi orang yang daimil hadas, artinya yang terus menerus berhadas. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu ada 4 juga. Ada 4. Yang pertama keluarnya sesuatu dari salah satu jalan dari kubul dan dubur, apakah berupa angin atau lainnya, kecuali keluar mani, tidak batal. Kemudian yang kedua hilangnya akal sebab tidur atau lainnya seperti mabuk misalnya, atau gila, ayan misalnya, kecuali tidurnya orang dengan cara duduk yang pantatnya itu menetap di lantai atau di tempat duduknya itu. Walaupun lebih baik wudhu saja ya ketika kita sudah tidur ya, takutnya ada kentut yang keluar. Kemudian yang ketiga bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, yang keduanya sama-sama dewasa. Kemudian hadus syahwah ya, sudah layak disahwati, kemudian bukan muhrim dan dengan tanpa penghalang. Yang keempat menyentuh kubulnya anak Adam atau bundaran duburnya anak Adam ya, dengan bagian dalamnya telapak tangan kita ya, atau bagian dalamnya ujung-ujung jari kita ya. Faslun maning taqadha wudu'uhu wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan ya. Jadi ilmu-ilmu dasar ini, tingkat dasar ini, mudah-mudahan diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati fayara bimatti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati faya rabbi waffiqni
bitaqwaka ya Allah. Faya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah amina. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.